kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi pengamatan di Candi Borobudur. Perkenalkan, nama saya Demi Visilele Narendra Putra dengan NIM 3 terakhir 211. Saya Vika Madina dengan NIM 057. Saya Hasna Ayu Mutakina dengan NIM 030. Saya Aisyah Puspita Karyaina dengan NIM 373. Nah, teman-teman, di sini kita mewawancara tentang sejarah Candi Borobudur bersama Bapak Sukar sebagai staff experience di Candi Borobudur. Nah, kemudian Candi Borobudur itu dibangun kurang lebih pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra, kemudian sebagai sang arsiteknya adalah Gunadarma. Kemudian Candi Borobudur itu sudah mengalami 2 kali renovasi. Yang pertama dilakukan renovasi yang pertama yaitu pada tahun 1907 sampai 1911 pada zaman Hindia Belanda. Akan tetapi pada waktu restorasi yang pertama itu hanya berkaitan pada di tingkat yang 3 tingkat yang teras atau sebagai nirwana Candi Borobudur. Dan namun pondasinya belum bisa dibangun. Nah, akhirnya 60 tahun kemudian Candi Borobudur terbengkalai, tidak terurus lagi, bahkan sempat ditinggalkan oleh umat Buddhanya. Karena ada yang disebut dengan Mahapralaya dengan letusan gunung berapi pada tahun 1006, itu tentunya sampai 17 kali sampai menutup seluruh permukaan Candi Borobudur. Sehingga untuk demi keselamatan itu warga atau umat Buddha itu waktu itu pusat kerajaannya dari Jawa Tengah bergeser ke Jawa Timur. Kemudian restorasi yang kedua itu pada tahun 73 sampai 83. Nah, kemudian yang membangun itu adalah pemerintah Indonesia. Restorasi yang kedua itu pemerintah Indonesia dengan dibantu oleh UNESCO. Jadi tujuan untuk mendirikan Candi Borobudur waktu itu adalah sebagai ibadah umat Buddha. Jadi kalau Prambanan itu ajaran adalah Hindu, namun kalau di Borobudur adalah Buddha. Kemudian Candi Borobudur dibangun dengan menggunakan batu andesit kurang lebih 2 juta blok batu atau kurang lebih 55 meter kubik. Nah, kemudian di Candi Borobudur itu terdapat relief-relief yang bisa dipelajari oleh siapa saja dan oleh kapan saja oleh baik itu mahasiswa ataupun kalangan non mahasiswa pun bisa mempelajari sewaktu-waktu di Candi Borobudur. Setelah ini kita akan melakukan observasi di Museum Candi Borobudur bersama Bapak Darmawan. Jadi ini ditemukan di sekitar candi dan juga ada di candi karena restorasi pertamanya. Restorasi lama kerajaannya tidak seperti ini. Jadi nanti fotonya bisa lihat di dalam. Ya, benar. Jadi ini di sini juga nanti kalian buat contoh. Contoh penguncian batunya seperti itu. Jadi itu lubang di tengahnya itu. Ya itu. Dan penguncian atau interlocking-nya, penguncian di dalamnya itu di pasak batu. Pasak batu itu yang sama. Sehingga kalau terjadi gempa biasanya itu goyang lalu patah-patah. Nah, dan ini ada foto-foto yang ada di dalam Museum Candi Borobudur. Selanjutnya di sini kita akan observasi mancanegara bersama Carinda dan Jul. And then what you can get from visiting in here, what the moral value from visiting in here, and then maybe what you impresses from culture, what the different culture from your country. Yeah, very different culture. What's the difference? What's the difference? Food. Good. Indonesian food, Yes. very good. Yes. People very friendly. Oh yeah. But New Zealand people very friendly. But in here, Candi Borobudur. Just in here, very spiritual. Yeah. Very spiritual. Spiritual. Lovely. Yes, yes. Very peaceful. Yeah, yeah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya kita lanjut observasi dengan Bapak selaku fotografer di Candi Borobudur. Bapak izin bertanya lagi. Tadi kan kalau mengenai peraturan dari pemerintah ya Pak, kan harus dibatasin ini masuknya berapa orangnya itu. Nah, apakah itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi Bapak? Kalau itu kan aturan dari perbakalannya ya, jadi saya tidak tahu persis karena saya bidangnya kan bidang fotografer, jadi tidak menggeluti dari bidang perbakalan, kan aturan dari direksinya. Jadi apakah aturan itu tuh mempengaruhi kondisi? Kemungkinan bisa, karena Dengan mengurangi menurunnya. mengurangi kepadatan pengunjung juga bisa. Nah, setelah selesai observasi dengan Bapak fotografer, lanjut kita observasi dengan Bapak Zulhimi dan Bapak Agus. Rasakan dan Bapak nih setelah datang ke sini bagaimana first impression-nya? Atau ini perjalanan pertama atau pertama? Jadi gimana first impression-nya Bapak ketika datang ke sini? Wow, apakah terkagum gitu dengan struktur candi bangunan seperti ini atau gimana gitu? Ya, kagum ya, karena kita biasanya melihat dari media-media sosial, dari TV ya. Sekarang kita melihat langsung, tentunya mempunyai experience yang berbeda ya. Dan juga baru tahu kalau ini sangat luas. Ya, saya kira kan hanya bangunan kecil, sangat luas komplek. Ini sangat excited lah untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah datang ke sini mungkin apakah akan meningkatkan rasa bangga Bapak terhadap budaya yang ada di Indonesia seperti Candi Borobudur ini kan ternyata setelah tahu ternyata indah sekali ini perlu kita lestarikan dengan membaginya atau membagikan momen-momen yang telah kita datangin dengan foto kita upload ke media sosial. Nah, apakah itu membantu Bapak dalam meningkatkan identitas nasional atau rasa bangga Bapak terhadap budaya yang ada di Indonesia? Ya, tentu. Iya, agak Merasa bangga. tambah bangga gitu ya Pak? Bangga, karena kan salah satu keajaiban di dunia kan. Iya. Dan sekarang kita observasi dengan Bapak Musli sebagai warga setempat. Ya karena kita di sini itu ada sebagai magnet universal. Jadi sekitar Borobudur ada tradisi jenis ini kan juga masih ada untuk memaksimalkan kegiatan kami ya, kearifan lokal. Dan terakhir kita akan melakukan observasi bersama Ibu Marsia sebagai penjual topi dan oleh-oleh. Kalau untuk dengan perpindahan dari peraturan-peraturan yang ada di sini kan dari sini ya Bu, itu pendapatannya itu tuh adakah berkurang atau malah naik atau gimana? Kurang banget gitu. Itu karena apa gitu? Ya sekarang nggak seperti yang dulu ya. Sana gimana? Pintunya masuk sini atas. Ayo kalau topi kan biasanya seperti ini dibuka sini, kalau sekarang ditutup jadinya nggak bisa lewat sini. Lewat apa? Kurang. Oh ya masih kurang ya. Jadi lebih pendapatannya pas di sana. Iya. Di sana lebih memadai nanti boleh tak juga.